Oke, silakan Pak Didi untuk dipaparkan sedikit permasalahan maupun solusi permodalan di Klangon, Madiun, dan sekitarnya. Pak Didi, silakan Pak Didi. Ya, terima kasih Mas Raja atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Juga yang saya hormati Pak Nakib dari P3N. Tadi kebetulan kita ada pengukuhan, jadi seperti itu tadi di Wonogiri terkait teman-teman P3N. Pak Denny juga yang saya hormati, Pak Andri, terus Pak Ali juga yang saya hormati, Pak Abdul Halim, juga wabil khusus Mas Raja juga yang saya hormati, saya banggakan. Izinkan pada malam hari ini kita bercerita terkait permodalan petani kita yang berada di wilayah Klangon. Jadi saya kira kurang lebih kita hampir sama ya dengan Mas Andri. Tetapi kalau di Kabupaten Madiun ini khususnya kita bekerja samanya dengan BNI, dari Bank BNI, ada juga dari BRI. Tetapi yang dominan kalau di desa kami ini BNI. Berapa jumlah yang dipinjam oleh petani dalam pengembangan tanaman porang sama dengan juga 50 juta. 50 juta itu dalam kurun waktu 1 tahun. Apa persyaratannya? Persyaratannya kalau di tempat kita ini kan ada kelembagaan LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Karena lahan yang kita garap, kita kerjakan, ini adalah lahan perhutani. Jadi sistem pinjamnya sama, kolektif. Jadi siapa yang memberi kepercayaan ke BNI, yaitu harus ada tanda tangannya ketua LMDH, harus ada tanda tangannya kepala desa. Ini sistem yang ada di kami. Kenapa LMDH ada kewenangan atau kepala desa ada kewenangan di ranah pinjam modal? Karena tentu yang mengetahui titik lahan atau titik calon lahan yang mau dikerjakan itu ketua LMDH serta pengurus, juga kepala desa. Nah, kalau di tempat kami ini kolektifnya minimal 10 orang. 10 orang, dan alhamdulillah mungkin hampir ada 10 miliar, 9 miliar lah mungkin di desa kami untuk pengembangan porang. Nah, ada untuk pengembangan, terkadang ada juga untuk menunggu masa panen. Jadi biar kita menjual harga porang itu pada titik-titik yang memang petani dirasa nyaman dengan harga tersebut. Nah, apabila pencairan itu kalau di tempat kita itu dilakukan di kantor desa. Di kantor desa nanti ada pihak perhutani, baik itu Pak Mantri atau Pak Mandor atau Pak Asper yang nungguin. Ada juga dari desa itu, mau kepala desa mau perangkat desa, ada salah satu, juga ada Babinsa dan Babin Kantipmas. Sehingga apa? Diharapkan bahwa anggaran PUR yang diberikan kepada petani ini benar-benar digunakan dan bisa tentunya dipertanggungjawabkan. Nah, ini cara-cara mungkin pinjam modal dari perbankan yang dilakukan di desa kami. Bahkan kita dalam waktu sekarang ini kita sudah bekerja sama dengan BUMDes. Bagaimana pinjam daripada petani ke bank ini nanti difasilitasi oleh BUMDes sebagai pengurus. Jadi
Karena kami rasa dengan adanya modal dari perbankan ini memang sangat-sangat membantu petani. Nah, kalau sistem memang kita baru bisa dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, istimewanya di tempat kita, kenapa bisa 1 tahun? Karena memang warga pada umumnya sudah mempunyai porang, tinggal mengembangkan sedikit-sedikit. Tetapi jikalau memang tempat itu belum ada porang dan perlu pengembangan secara besar-besaran, mungkin durasi 1 tahun itu kalau untuk menanam porang memang kurang lama. Jadi seyogianya bisa 2 tahun. Kalau perlu 3 tahun. Ini porang akan lebih besar. Nah, cuman ini perlulah pendampingan. Yang jelas pinjam untuk petani ini seyogianya memang tidak boleh berseorangan. Ada sebuah kelompok yang saling bertanggung jawab dalam ranah pinjam modal untuk petani porang. Mengingat butuh waktu sangat lama. Tetapi yang sering saya sampaikan juga ke BNI, ke BRI yang punya kewenangan untuk mencairkan uang, ini juga tidak serta-merta hanya memberi modal, tetapi juga memberi petani yang tepat. Saya kira 2 sisi ini bisa dipertanggungjawabkan. Peminjam keuangan sukses meminjami petani, petani juga terangkat secara ekonomi. 2 sisi inilah yang sebenarnya sama-sama hari ini bisa diperjuangkan. Jadi memang seyogianya untuk menanam porang ini tidak ada alasan lagi terbentur anggaran. Karena saya kira stakeholder yang ada, baik pemerintah, perbankan, desa, petani, potensi wilayah, ini sudah sama-sama mendukung. Jadi tidak ada alasan hari ini untuk tidak menanam porang. Hal terkecil harus dimulai. Saya kira kita bisa sukses bersama-sama, itu yang saya sering sampaikan di mana-mana, seperti di desa kami Kelangon. Kelangon ini tidak akan bangga menjadi petani porang yang sukses, tetapi tidak bisa mengembangkan di tempat-tempat lain. Jadi indahnya nanti harus sukses bersama-sama dalam ranah merah putih. Jadi bukan Madiun lagi, bukan Bali lagi, bukan Sumatera lagi, tetapi pengen kita ini petani di seluruh Indonesia akan sejahtera dengan menanam porang, dan harganya mudah-mudahan nanti ke depan bisa terukur. Terukur itu petani tidak rugi, pabrik bisa menjual, pemerintah bisa mendampingi. Saya kira itu mungkin Mas Raja harapan kita ke depan. Jadi kesuksesan selalu kita cari jalannya, kecuali kegagalan pasti cari banyak alasan. Nah, kita pengen sukses bersama-sama dengan jalan yang mungkin harus kita cari solusinya. Permodalan mudah-mudahan saya kira perbankan hadir, bukan bank ABC, saya kira banyak dari awal. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita bisa sharing untuk sesi berikutnya. Seperti itu Mas Raja. Iya, Pak Didi. Jadi kalau untuk melengkapi administrasi bank itu diperlukan bukti MOU antara kelompok tani dengan dengan perhutani ya Pak ya. Betul, namanya kita ada PKS, perjanjian kerjasama atas nama petani. Nah, karena di desa kami, khususnya di Madiun yang berdekatan dengan hutan, itu ada semacam sharing. Sharing itu kewajiban petani yang menanam di hutan membayar ke perhutani dan pemerintah. Nah, ini biasanya ada pipil, ada semacam kertas pajak, kayak kertas pajak. Kalau listrik mungkin kayak kartu listrik ya, semacam itu.
Nah, itulah untuk persyaratan bahwa petani ini mempunyai lahan yang sudah terakomodir oleh LMDH. Seperti itu Mas Raja kalau di desa kita. Pak, begini, ini ada yang tanya. Ya, Kalau salah satu anggotanya kena blacklist BI checking, apa itu bisa menggugurkan satu kelompok, Pak? Contohnya pengajuannya. tidak Bapak, tidak. Jadi kalau suatu misal ini kolektif, ini A, B, C, D, Z boleh. Kalau suatu misal satu kena BI checking, tentu ya satu aja yang tidak dicairkan anggarannya. Tapi kalau suatu misal itu terdiri dari orang 10, ya tinggal cari pengganti yang lain yang nanti dia lolos BI checking. Jadi pengajuan pencairan itu secara kelompok, tapi untuk pengecekan administrasi ini perseorangan. Karena apa? Karena mengingat kenapa harus 10 orang? Karena pelayanan dari BNI itu datang langsung ke desa kami di kantor desa. Nah, kalau hanya 1-2 orang, tentu ini sangat tidak efisien dalam perjalanan karena lumayan jauh. Maka kalau sudah ada pemohon 10, itu baru kita proses. Baru diproses. Itu mungkin seperti itu. Jadi kekurangan dari satu orang tidak akan mengganggu dalam sebuah kelompok. Itu Mas Raja. Ya. Jadi mungkin teman-teman nanti dijadikan referensi sebagai pengajuan ke bank di daerah masing-masing. Jadi ini aturannya sebenarnya nggak baku-baku sekali, bisa dinego juga ke bank setempat. Oke, terima kasih banyak Pak Didi. Mohon tetap stay Pak Didi ya. Ini sedikit Mas Raja, saya nambahin. Ya, silakan Pak Didi. Ini gini Mas Raja, pinjam atau yang dipinjam permodalan yang sifatnya kur, ini kan perlu pertanggungjawaban. Sehingga besar harapan kami atau mungkin masukan itu terkadang uang 50 itu ada dikelola satu pengurus, di mana lahannya, beli bibitnya, kualitasnya seperti apa, itu harus didampingi. Jadi tidak boleh serta-merta 50 ini langsung derek ke petani, itu sangat riskan. Jadi mungkin bagi teman-teman di wilayah lain, cukup petani itu mempunyai lahan garapan, nanti terkait bibit mungkin harus didampingi. Beli dimanapun monggo, yang penting hanya mendampingi petani bahwa lahan ini bagus, bibit bagus, supaya perbankan ini juga nyaman, petani juga aman. Mungkin itu sekedar masukan Mas Raja. Siap. Satu lagi Pak, apakah dari pihak perbankan juga ikut monitor perkebunannya Pak ya? Kita selalu seperti itu Bapak. Jadi kalau di tempat kita, kalau petani ini mau minjam, ada foto orangnya di lahannya Pak Raja. Itu. Jadi nasabah ini dipoto di lahannya. Seperti itu sebagai untuk saling meyakinkan dari pihak perbank bahwa si A ini memang punya lahan porang, seperti itu. Ya, apakah ada pengawasan panen ya Pak Didi ya? Kenapa? Apakah ada pengawasan dari pihak bank sampai panen ya? Oh, tidak ada Pak Raja, tidak ada. Alhamdulillah kita 0% ya untuk petani tidak bayar, karena kalau sifatnya sudah pencairan harus ada kepala desa, harus ada perhutani, ada babinsa. Inilah sebenarnya sama-sama menjaga secara moral. Jadi petani sendiri mau tidak mau ya tertib, karena memang sistem itu dalam pencairan ya memang kita lakukan sedemikian rupa, sehingga petani pun walaupun panennya tanpa diawasi, tetapi dia akan selalu teringat proses pencairan, proses permohonan. Nah, ini didampingi oleh stakeholder yang ada. Kita sama-sama saling melibatkan. Seperti itu. Ya. Satu lagi Pak Didi, ini karena ada pertanyaan ini.
50 juta itu per orang, per nama, ya, itu cukupnya untuk berapa hektar, Pak Di? Atau berapa meter persegi? Kalau kita 50 itu estimasi untuk 1 hektar, Mas Raja. Untuk 1 hektar. Untuk 1 hektar ya? Siap, siap, siap. Oke, sementara ini dulu Pak Didik, nanti kita sambung lagi di sesi tanya jawab Pak Didik. Silakan Siap. mandi-mandi Terima kecil kasih. kan, nanti Ya. dibantu untuk tanya jawab. Terima kasih Pak Didik. Yuk, sama-sama.